atau tidak layak memegang kompetensi. Nah, sebelum tahun 2021 itu muncul istilahnya, sebelum SKK itu muncul istilahnya SKT dan SKA. Maka dengan ditetapkan di tahun 2021 tadi, maka SKT dan SKA itu harus melebur menjadi SKK. Maka nanti tenaga ahli itu tidak lagi menggunakan SKA, tetapi harus menggunakan yang disebut dengan SKK. Ya. Nanti akan saya tunjukkan SKK-nya itu seperti apa. Ini misalkan saya tunjukkan dulu kepada kalian bagaimana SKK itu. Nah, misalkan saya tunjukkan biar nanti kita ngerti bahwa SKK itu bentuknya seperti apa begitu. Nah, bentar. Biar Anda punya bayangan SKK kayak apa begitu. Ya, saya lupa naruhnya di mana nih.
Iya, contohnya ini namanya jangan dilihat ya, karena ini dokumennya orang lain, karena saya baru mengassessment mereka, begitu, hilangkan dulu, maka setiap dari kalian, ini cara menghilangkan, sebentar, saya hilangkan dulu namanya, kelihatan ya, sebentar, kode etik aja sih, nanti, ya, ya, pokoknya ini jangan dilihat aja ya. Oke, nah nanti terkait dengan sertifikat ahli tadi, begitu, terkait dengan sertifikat nggak bisa ya, nggak bisa ditutup, nggak bisa ditutup. Yang penting jangan dilihat dulu ya. Ini haknya orang lain. Saya tidak boleh, tapi karena tadi belum menyiapkan, ya. Nah, prinsipnya adalah yang pertama adalah bahwa nanti ketika kalian lulus, kalian tuh wajib untuk memiliki ini. Wajib untuk memiliki ini untuk bekerja di konstruksi. Nah, ini akan diberikan kepada seseorang kalau kemudian dia dinyatakan layak. Nah, kemudian di sini nanti akan ada dua kelompok, gitu ya. Akan ada dua kelompok itu didasarkan apa yang disebut ini, ya. Akan ada dua kelompok. Kelompoknya cara melihatnya adalah ini. Jadi cara melihatnya ini. Jadi ketika dikatakan ahli, seseorang dikatakan ahli, itu dia minimal adalah jenjang levelnya 7 ya. Karena ini bunyinya ahli, ya. Besok kalau kalian bekerja di konsultan, dinyatakan ahli, itu paling rendah levelnya adalah 7. 7, kemudian 8, yang tertinggi adalah 9, ya. Untuk 7 itu kita sebut dengan ahli muda, yang 8 kita sebut dengan ahli madya, sedangkan yang 9 kita sebut dengan ahli utama. Maka kita nanti akan menggaji mereka, memberikan remunerasi mereka itu berdasarkan ahli. Nah, ahli apa yang dibutuhkan itu biasanya mereka akan dipandu dalam istilah kalau konsultan itu munculnya adalah di KAK. Nanti di KAK itu akan memberikan informasi kira-kira begitu informasi ahli yang dibutuhkan apa? Apakah ahli muda? Kalau yang dibutuhkan ahli muda, maka nanti ini yang kita dapatkan adalah sertifikat kompetensi kerjanya harus di level 7. Demikian juga apabila dibutuhkan untuk yang level 9 begitu. Nah, ini gambaran. Maka besok ketika kalian bekerja di konstruksi, itu sifatnya adalah mutlak ya, tidak bisa untuk dihindarkan, tetapi sifatnya mutlak. Kalau kalian besok itu tidak bisa tidak memiliki SKK, maka nanti status SKK kalian itu sifatnya adalah nanti tidak sifatnya nanti saudara tidak bisa tampil di depan. Nah, ini misalkan salah satu ini, yang ini punya saya saja, saya tunjukkan dulu. Nah, ini misalkan. Nah, kalau kalian lihat tadi, ini kan di sini kan ahli utama. Maka di sini levelnya 9. Nah, level 9 ini adalah level tertinggi di dalam sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Nanti level terendah itu adalah level 1 ya. Di Indonesia itu SKK itu standar kompetensi kerja itu dari level 1 sampai dengan level 9. Nah, maka yang ahli tadi kalau di dalam KAK ahli tadi itu ditunjukkan di dalam KAK, maka kita identifikasi apakah dibutuhkan ahli muda atau ahli utama. Demikian juga kontekstual ahli ini, maka di dalam kita memberikan salary-nya nanti berbeda.
Kalau misalkan disebutkan ahli utama, maka standarnya tadi itulah yang kemudian diminta untuk dibedakan dengan ahli yang lain. Nah, gambarannya sebetulnya ada di sana sehingga kalian betul-betul bisa memahami apa yang kemudian diinginkan di dalam undang-undang. Jadi undang-undang itu clear, siapa yang bekerja itu adalah dengan standar kompetensi tertentu. Nah, ini clear, maka ini untuk menggambarkan tentang hak dan kewajiban tadi. Nah, kemudian ini adalah kaitannya nanti sudah masuk dalam konteks eh, apa hubungan kerjanya ya. Ini nanti sudah masuk kepada spek hukumnya. Nah, ini sudah masuk kepada spek hukumnya. Nah, sampai di sini begitu saya pikir ada beberapa poin yang perlu kemudian mendapatkan penilaian dari kita agar pemahaman dari kita agar kemudian ketika kita terlibat di dalam penyelenggaraan konstruksi ini kita betul-betul memahami alur dan ketentuan yang ada di dalamnya. Bentar ya. Nah, ini, nah, sebentar. Nah, kira-kira gambarannya itu baik untuk konsultan dan kontraktor. Nah, ini sebagai ringkasannya tadi, ya, ada penunjukan langsung dan seterusnya. Maka ini sebetulnya yang kemudian menjadi perbedaan tadi. Nah, sorry. Nah, ini adalah gambarannya ya, gambaran secara umum. Nah, ini nanti juga istilah-istilahnya memang terupdate ya, sesuai dengan ketentuan yang tadi. Untuk pekerjaan konstruksi itu boleh sifatnya pelelangan umum. Pelelangan umum itu kita sebut dengan tender ya. Kemudian ada pemilihan langsung, ada penunjukan langsung. Nah, jadi tabel tadi itu tergambarkan di sini. Nah, kemudian untuk pelelangan tadi, sistem memilihnya ya ada yang kemudian evaluasinya itu sebelum kualifikasi ataupun pra kualifikasi ya. Ini istilahnya sudah bukan satu sampel lagi tapi satu file dengan sistem gugur begitu ya. Dan seterusnya ini adalah gambaran begitu. Kemudian untuk penunjukan langsung itu bisa digunakan untuk menangani darurat bencana alam begitu ya, Gunung Merapi, Gunung Marapi, Sinambung dan lain sebagainya yang membutuhkan penanganan ketika menggunakan dana APBN itu boleh ditunjuk langsung, tetapi bukan juga untuk penanganan darurat, tetapi karena kekhususan, karena pertahanan dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran terkait untuk pengadaan barang dan jasa. Nah, nanti ketentuan-ketentuannya adalah seperti ini. Materi ini nanti akan saya kirim kepada ketua kelas kalian, begitu ya. Tahapan untuk pelelangan yang pasca kualifikasi satu sampel dan dua sampel, ini nanti alurnya ini. Nah, secara umum ini bisa kita bisa kita pelajari di dalam undang-undang ataupun permen LKPP-nya. Nanti seluruh materi akan saya kirimkan kepada ketua kelas gitu ya. Nah, itu tadi sebagai gambaran akhir begitu ya terkait dengan pemilihan. Nah, kemudian nanti terkait dengan pengadaan barang dan jasa gitu ya. Ya, dalam konteks untuk pelaksanaannya itu selalu diawali dari pengumuman ya. Pengumuman, ada pendaftaran, pengambilan dokumen, pemberian penjelasan, itu kita sebut dengan unleashing, kemudian melakukan penawaran dengan memasukkan dokumen begitu, kemudian ada yang namanya pembukaan penawaran ya. Di kolom ini menggambarkan sebuah alur gitu ya. Di kelompok ini menggambarkan alur bagaimana pelaksanaan pengadaan itu harus dilakukan. Diawali dari pengumuman, pendaftaran, kemudian ada penjelasan unleashing gitu, ya. Jadi unleashing itu wajib didatangi, wajib dihadiri oleh penyedia jasa. Karena kalau nanti pada saat unleashing itu tidak hadir, maka kita akan memiliki persepsi yang berbeda yang diinginkan oleh pemilik. Maka sifatnya wajib.
Ya, pemberian penjelasan itu istilahnya adalah unleashing, kemudian memasukkan dokumen penawaran, baru kemudian evaluasi dan dibuka serta diumumkan pemenangnya. Ini gambaran saja begitu agar kalian bisa memahami alur pelaksanaan untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian, nah, bentar ini saya hilangkan dulu coretannya. Nah, ini gambaran secara umum evaluasi dokumen penawaran begitu ya. Ya, bagaimana persyaratan teknis yang dinilai dan seterusnya. Ini adalah ya sehingga kalian bisa memahami bagaimana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa baik untuk pekerjaan konstruksi ataupun pekerjaan konsultasi begitu ya. Oke, mungkin itu. Apakah dari yang rangkuman tadi ada yang ingin kalian diskusikan? Karena secara umum ya aturannya adalah ini begitu. Cukup bagi kalian untuk bisa memahami resume yang di sini. Ini adalah resume secara keseluruhan. Saya harap kalian bisa memahami secara utuh, bisa memahami e-purchasing begitu, bisa memahami seleksi. Seleksi itu adalah bagian dari pemilihan, kemudian pengadaan langsung, penunjukan langsung, kemudian ada tender cepat, serta tender. Yang sebelah kanan ini adalah pekerjaan konstruksi, ini adalah lebih banyak kepada untuk kontraktor, sedangkan untuk konsultasi ini adalah untuk konsultan. Untuk kontraktor, biaya 200 juta ini didasarkan kepada RAB, estimasi biaya konstruksi, material bahan tenaga dan alat, sedangkan konsultasi itu lebih banyak digunakan untuk membayar tenaga ahli. Nah, untuk konstruksi, kalau saudara mau cari harga semen, harga besi, dan lain sebagainya, itu ditetapkan dengan keputusan bupati atau wali kota atau gubernur. Ya. Sedangkan untuk konsultasi, berapa standar gaji tenaga ahli, baik ahli muda, ahli madya maupun ahli utama, itu telah ditetapkan dengan standar kementerian pula. Jadi nanti kalau KLK menyebutkan dibutuhkan tenaga ahli utama, maka SBU yang kita gunakan, SBU itu standar biaya umum ya. Jadi kalau kita di bidang pemerintahan itu ketentuan-ketentuan harga selain material itu ada yang namanya SBU, standar biaya umum. Satu, dia mengatur renumerasi atau penghargaan atau bahasa sederhananya adalah gaji honorarium tenaga ahli. Demikian juga di tenaga ahli ini melekat secara keseluruhan. Ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi, dan lain sebagainya, yang standarnya itu merujuk kepada yang disebut dengan SBU, ya, standar biaya umum, dan yang satunya kita sebut dengan standar biaya khusus. Jadi, Menteri Keuangan itu mengeluarkan yang sifatnya SBU dan sifatnya SBK. Kenapa ini perlu dikatakan? Jangan sampai itu nanti terjadi mal. Artinya begini, ada konsultan yang menggaji tenaga ahli utamanya lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang lain. Maka ini dihindarkan, maka seluruh ketentuan yang ada di dalam kegiatan lelang itu sudah hanya ada standar-standarnya. Sehingga standar tadi itu menjadi bagian evaluasi. Misalkan saya mengikuti lelang, kemudian menggunakan tenaga ahli madya. Kalau saya memberikan honorarium atau gaji kepada tenaga ahli madya tadi melebihi SBU, ya melebihi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, itu juga menjadi bahan evaluasi. Bisa jadi dokumen kita digugurkan, maka kita perlu hati-hati dalam konteks itu tadi. Nah, itu adalah gambaran. Harapannya kalian bisa memahami secara utuh begitu ya, apa yang kemudian perlu ya di dalam kegiatan penyelenggaraan barang dan jasa. Oke, itu rangkuman secara umum begitu. Nah, bila ada yang perlu didiskusikan, ya tadi saya lihat ada yang raise hand, silahkan open mic untuk
menyampaikan apa yang perlu kemudian kita diskusikan. Silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Saya izin bertanya terkait dengan perbedaan antara seleksi dan tender. Seperti Ya, itu, Pak. ya. Oke. Artinya begini, untuk yang tender itu sifatnya terbuka, Mas. Sifatnya adalah umum. Hal-hal yang tidak termasuk di dalam seleksi, pengadaan langsung, dan penunjukan langsung, maka ini harus dilakukan dengan cara tender. Seleksi itu tidak berlaku untuk mencari kontraktor. Seleksi hanya bisa kita gunakan kalau kalian mencari kontraktor, mencari konsultan, itu seleksi. Kita boleh menyeleksi, ya, menyeleksi itu dengan ketentuan yang dibuat secara spesifik, itu nilai kontraknya hanya 100 juta. Tetapi kalau kalian mencari kontraktor itu tidak ada istilah seleksi, tetapi istilahnya adalah pengadaan. Nah, istilah seleksi untuk konsultan itu apabila nilai kontrak untuk konsultan itu di atas 100 juta. Oke ya, mencari konsultan di atas 100 juta itu dengan menggunakan sistem seleksi, di bawah 100 juta itu dengan istilah pengadaan tadi. Sedangkan untuk kontraktor itu tidak ada istilah seleksi, yang ada adalah pengadaan dan penunjukan. Tender digunakan apabila tidak memenuhi kriteria pengadaan langsung atau penunjukan langsung. Pengadaan langsung, Mas Saifullah, itu hanya boleh untuk pekerjaan konstruksi yang di bawah 200 juta. Ya, di bawah 200 juta itu boleh kita adakan langsung. Tetapi untuk yang di atas 200 juta itu boleh penunjukan langsung, boleh tender. Penunjukan langsung dilakukan apabila kondisi genting, kondisi darurat, dan kondisi khusus. Di atas 200 juta, tidak memenuhi kondisi darurat, misalkan bukan untuk bencana alam, bukan karena pertahanan militer, maka itu harus tender. Clear ya, Mas ya? Jadi, kita bicara dulu untuk kontraktor. Untuk kontraktor tidak ada seleksi, yang ada pengadaan langsung. Boleh pengadaan langsung kalau nilainya maksimal 200 juta. Lebih dari 200 juta untuk kondisi khusus seperti bencana alam dan pertahanan itu boleh penunjukan langsung. Selebih dari itu harus tender. Pertanyaannya sederhana, apa bedanya pengadaan langsung dan penunjukan langsung? Ya, tadi sudah saya sebutkan. Pengadaan langsung, meskipun kita pilih memilih, tetapi harus menyertakan 3 kompetitor. Sekurang-kurangnya ada 3 penawaran, kita pilih salah satu, itu namanya pengadaan langsung. Sedangkan penunjukan langsung, itu boleh satu pelaku usaha saja, tidak perlu menyiapkan 3 kompetitor. Gitu. Mungkin bahasanya agak sedikit rumit ya bagi kalian. Ada pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, sama-sama langsung, tapi kata depannya ada tunjuk, ada, begitu. Ya mungkin bagi kalian agak kesulitan karena ya teksnya pengadaan dan penunjukan tadi. Itu Saifullah, jelas, Baik, Pak. Berarti saya tegas. Jadi izin, kalau seleksi itu nggak ada di kontraktor ya, seleksi hanya ada di konsultan. ya, Pak. Saya izin verifikasi ya, Pak. Berarti kalau untuk yang konsultan ini kan kalau seleksi itu persyaratannya harus paling minimal 100 juta. Maka di atas 100 juta harus seleksi. Nah, seleksi di konsultan ini ada penunjukan langsung dan tender seperti itu ya, Pak. Berarti. Seleksi itu seleksi itu di bawah 100 juta untuk konsultan. Konsultan seleksi itu ya ya. Jadi ini seleksi itu nilai paling sedikit di atas 100 juta. Artinya kan maksimal ya, maksimal 100 juta. Itu boleh seleksi. Dulu ini batasnya cuma 50 juta. Kalau di atas 100 juta itu pengadaan atau tender.
ya, pengadaan, penunjukan atau tender kan gitu. Batasnya kalau kalau konsultan itu 100 juta, Mas. Di bawah 100 juta itu seleksi, di atas 100 juta itu harus pengadaan tadi. Oke, Mas. Iya, Ini Pak. ya. Baik, Pak. Ini. Terima kasih, Pak. Oke, saya nangkep nih. Karena mohon maaf nih, istilahnya memang agak duplikasi ya, Mas ya ini. Ini kan yang kamu kunci. Ya, ini penting ini, betul. Ini kata kuncinya satu di atas, yang satu sifatnya adalah paling banyak. Oke ya. Terkoreksi dengan istilah ini ya, Mas ya. Seleksi paling sedikit di atas 100 juta. Artinya kalau seleksi itu nilainya harus di atas 100 juta. Kalau pengadaan langsung itu maksimal 100 juta. Itu untuk konsultan. Clear ya, Mas? Oke, ada yang lain? Oke, Saifullah, cukup. Ada yang perlu diklarifikasi lagi? Saya klarifikasi dengan tulisan ini ya. Sudah saya tandain ya, Saifullah ya. Oke, Iya, Pak. ada yang lain? Yang present, silahkan langsung open mic saja. Oke, cukup. Tidak ada yang disampaikan lagi, begitu? Cukup ya? Oke. Nah, karena pagi ini saya ada kegiatan yang lain begitu, saya hanya ingin mengisi 45 menit begitu seperti yang saya sampaikan melalui ketua kelas. Mungkin itu dulu, nanti materi tambahan untuk minggu depan akan saya kirimkan melalui ketua kelas. Ya, untuk sementara itu dulu kuliah saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. close Terima ya. kasih, Pak. Yuk, Baik, Pak. sama-sama semuanya.